dibangun di tanah negeri ini. Hakim 6 ayat 1 bagian A, silakan baca dengan suara kuat. Dan tadi ada dari Kementerian Pariwisata, orang mau bikin asosiasi pariwisata. Dari terlambat Papua, Provinsi Papua Tengah. Pasal 6 ayat 1 dengan berikut Gideon diangkat menjadi hakim. Iya, ayat 1 bagian A. Ayat 1 bagian A. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Iya. Yang pertama, mengapa Mesbah dibangun? Karena Papua telah melakukan kejahatan kepada Tuhan. Kejahatan yang pertama, patung masih berdiri di Mansinam sampai dengan hari ini. Kejahatan di dalam firman. Keluaran 20 bilang, jangan kau buat bagimu patung menyerupai apapun, di langit, di atas, di bumi, di bawah, atau di bawah bumi. Tuhan itu roh. Siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang Yahudi yang lihat Yesus 3,5 tahun saja itu tidak bikin dia patung. Kalau kamu orang Papua yang tidak lihat Tuhan Yesus, ini sungguh mati. Imajinasi tajam sekali. Imajinasi tajam tapi firman tumbuh. Itu yang terjadi di tanah negeri ini. Mengapa? Karena ada kejahatan dari Papua kepada Tuhan. Israel bikin kejahatan, Tuhan kirim bangsa lain datang tindas. Papua bikin kejahatan, Tuhan kirim orang fasik datang untuk tindas. Selalu begitu. Karena itu hukum. Hukumnya adalah perintah ada nih. Kau langgar berdosa. Waktu berdosa maut datang. Dia punya sirkulasinya begitu sudah. Jadi jangan salahkan Tuhan karena ada penindasan. Jangan salahkan orang lain karena ada penindasan. Perbaiki diri di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada jalan lain tadi. Firman sudah disampaikan. Jangan terlalu banyak tuduh setan. Oh, karena setan dari mulanya memang begitu. Kau baru tahu? Setan dari mulanya memang kasih jatuh orang dalam dosa. Itu memang dia bekerja, jadi jangan tuduh dia. Memang dia begitu sudah. Kau tidak tuduh juga, tetap dia begitu. Kau tuduh, kau terlibat. Dos kiri kanan, kau tuduh, kau terlibat. Amin. Amin. Jadi jangan tuduh orang A, orang B, jangan tuduh setan. Orang Papua masing-masing koreksi diri ya Papua. Adam dan Hawa bikin dosa. Zaman Nuh Tuhan bunuh semua manusia dengan air bah. Mengapa? Karena kita promo bilang upah dari dosa itu maut. Upah dari dosa itu maut. Sebelum maut datang, penyakit datang, penindasan datang, kesukaran datang, sampai su tidak mau baru maut terakhir tiba. Maut kasih kesimpulan terakhir. Waktu bikin dosa, Tuhan kirim penyakit datang. Nah, sama seperti Ayub. Ayub tidak bikin apa-apa saja, penyakit datang. Apalagi yang bikin apa-apa. Ayub tidak bikin dosa saja, anak-anak mati, harta diambil, ternak dicuri, semua. Ini tidak bikin apa-apa. Yang tidak bikin apa-apa, tidak bikin berdosa saja, Tuhan diizinkan datang. Apalagi kau yang bikin dosa. Yang tidak bikin saja kesukaran tiba, apalagi yang bikin, aduh lebih parah lagi. Yang kau dapat belum apa-apa, yang Ayub dapat itu tidak ada bandingnya. Kau bikin dosa, anak mati, kau menangis sampai
sampai 40 hari lewat lagi masih ingat-ingat. Ayub ini langsung semua mati satu hari itu. Kalau kita orang Papua hanya satu saja bertahan sampai ingat sampai 40 hari lewat lagi. Tapi Ayub ini dalam sekejap satu hari semua lenyap. Ayub pada dulu gini satu datang berkata, Tuhan ternak domba diambil. Semua diambil, ada 1000 domba. Ayub baru pikir tiba-tiba satu datang lagi, Tuhan unta semua diambil. Oh, dia datang lagi, Tuhan anak semua mati. Oh, hanya dalam satu hari. Ayub baru mau menyesal yang satu, tiba-tiba satu datang lagi. Mau menyesal tiba-tiba satu penyesalan datang. Selesai. Tapi firman Tuhan bilang dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Tapi kau ini baru babi dapat bunuh, ayam dapat curi. Oh Tuhan, saya sudah beli capek-capek. Oh Tuhan, saya sudah kenapa? Ayub ini 1000 dapat curi. Kau baru satu saja tuduh Tuhan itu. Ayub 1000. Kambing, domba, unta, semua dapat ternak dapat ambil semua. Tapi firman Tuhan bilang dalam semuanya itu Ayub tidak membuat dosa kepada Tuhan. Amin. Mengapa orang Papua bangun mesbah sampai dengan hari ini? Mengapa mesbah dibangun di Yoka? Karena Yoka bikin dosa kepada Tuhan. Mengapa mesbah dibangun di tiap kampung-kampung? Karena ada dosa di tiap kampung di hadapan Tuhan. Dan harus dibereskan. Kalau tidak tetap kematian datang, jalan terus. Kesusahan akan datang. Hakim-hakim Kejadian pasal 6 toh? 6 ayat 9 bilang, siapa menumpahkan darah, darah akan kejar dia. Itu hukum. Kau menumpahkan darah orang, darah itu akan kejar engkau. Kalau tidak kena kau pu anak. Kalau tidak kena kau pu anak, kena kau pu cucu. Itu benar berjalan terus. Maka mesbah dibangun supaya barang-barang itu diputuskan semua, dibereskan semua. Karena ada kejahatan di tiap-tiap kampung, tiap-tiap suku. Perang suku yang terjadi antara satu suku dan suku yang lain. Di barang-barang ini harus diselesaikan, maka mesbah berdiri. Tuhan kirim kesukaran karena ada kejahatan yang datang. Maka mesbah dibangun supaya kita melunakkan hati Tuhan dari mesbah, supaya belas kasihan Tuhan datang di kampung di mana kita berada, suku di mana dari mana kita berasal, supaya belas kasihan Tuhan datang di situ. Yang kedua, Hakim-Hakim 6 ayat 1b. Hakim-Hakim 6 ayat 1b. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Iya. Semua penindasan yang Tuhan kirim selalu punya jangka waktu. Tuhan tidak akan kirim kesukaran sampai kau mati binasa di situ, tidak ada. Karena rancangan Tuhan menuju kepada kerajaan Tuhan yang kekal. Tuhan tidak merancang manusia menuju neraka. Neraka itu pilihan dari manusia yang bekerja sama dengan setan. Bekerja sama dengan setan tiba di neraka. Bekerja sama dengan Tuhan tiba di surga. Bekerja sama dengan orang-orang bangsa pilihan Tuhan Israel tiba di surga. Amin. Kalau kau pakai orang dalam untuk urus administrasi di kota Jayapura, di provinsi, dia jalan cepat. Begitu ya? Ini Ibu Mary dorang kemarin. Ibu Pendeta dorang. Yang urus-urus surat-surat, jadi orang dalam jadi cepat. Israel itu Tuhan punya orang dalam. Amin. Kau tidak bisa pisahkan diri dengan dorang. Karena kalau orang dalam diganggu, dong lapor ke dalam, tetap pintu tertutup. Amin. Kau tidak bisa bikin apa-apa. Kalau orang dalam diganggu dan dong kasih dong bos di dalam, selesai.
Karena orang dalam dari mereka dipercayakan semua hal dari sorga. Amin. Tuhan tidak mungkin percayakan orang luar untuk tangani di dalam. Tuhan percayakan orang dalam untuk panggil orang di luar masuk ke dalam. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Tuhan percayakan orang dalam firman, baru orang bekerja bersama-sama untuk cari bangsa-bangsa lain lagi supaya masuk bersama-sama. Maka Efesus 2 ayat 11-12 bilang, kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Kita warga dalam kerajaan Tuhan. Amin. Kita warga dalam kerajaan Tuhan karena salib di Golgota membuat kita menjadi anak-anak Abraham. Tapi di dalam mesbah baru kita mewarisi iman Abraham. Banyak orang menjadi anak Abraham melalui salib di mesbah, salib di Golgota, tapi tidak mewarisi iman Abraham untuk bekerja dari mesbah. Kalau engkau jadi anak Abraham, pasti kau kerja dari mesbah. Karena Abraham bekerja dari mesbah. Amin. Jadi semua kesukaran yang Tuhan izinkan selalu ada jangka waktu. Hanya Tuhan tunggu. Tuhan mau bawa Israel masuk di tanah Mesir. Tuhan sudah bicara kepada Abraham, angkatan yang keempat dari keturunanmu akan dijajah 430 tahun oleh bangsa asing. Mau masuk ke Babel, Tuhan beritahu, apabila genap 70 tahun baru aku akan bawa keluar. Jadi Israel itu bangsa yang terikat dengan masa dan waktu. Dan waktu kita mulai berdiri dengan Israel, mesbah mulai dibangun, baru Tuhan mulai menetapkan waktu. Penindasan datang dari tahun sekian, dia akan berhenti tahun sekian. Tuhan atur. Sekarang Tuhan tunggu mesbah-mesbah berdiri di tiap-tiap kampung. Mesbah berdiri di tiap kampung, di tiap suku, di tiap kota, mesbah berdiri semua. Baru kita lihat 2026, 2031, 2030, 31. Kita mau kerja-kerja supaya belas kasihan Tuhan datang. Waktu Tuhan tetapkan. Israel 70 tahun di Babel, 430 tahun di Mesir. Papua berapa tahun ditindas di tanah dan negeri. Tergantung dari orang Papua. Jangan tanya Tuhan, Tuhan ini berapa tahun? Jangan tanya Tuhan, tanya dirimu sendiri. Amin. 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 Tuhan maukah engkau memulihkan Israel pada masa kini? Yesus bilang, kau tidak perlu tahu. Kau petugas bicara firman. Amin. Oh Tuhan, kenapa penindasan terjadi tanah negeri ini? Kau petugas bangun mesbah dan fokus dengan firman. Jangan urus kesukaran yang terjadi, penindasan, hutan-hutan yang diambil di babat. Kau pikir kepala sakit, darah tinggi naik, stroke datang, jantung berdebar-debar. Penyakit selalu datang dari pikiran. Pikiran sudah terganggu, hati bermasalah, tubuh tidak berdaya. Yang ketiga, ayat 2. Mengapa mesbah dibangun di tanah negeri ini? Karena tadi itu orang tamu dari luar itu, tadi Ibu Pendeta sampaikan, tamu dari luar dia punya wilayah tuh sampai di teras atau ruang tamu. Tapi kita orang Papua nih sampai karena kasih terlalu kelewatan batas, jadi semua sampai masuk ke dalam kamar, kasih tunjuk semua barang-barang. Ini milik pusaka dari tete orang yang kasih ada nih. Ini dari moyang orang punya. Baru dia bilang, tapi bisa pakai, pakai saja, tidak masalah, tolong keluarga dalam Tuhan. Pakai bahasa-bahasa rohani lagi, keluarga dalam Tuhan. Keluarga dalam Tuhan, tapi hutan dapat babat terus. Amin, amin. Amin. Setan juga pakai firman untuk motifu Yesus.
Yesus yang firman hidup, setan dia tahu, tapi dia masih pakai firman untuk motivasi firman hidup lagi. Yang dengan firman hidup saja setan pakai firman, apalagi kau yang bukan firman. Yang firman hidup saja setan pakai firman untuk tipu dia. Apalagi ketong yang bukan firman, kita yang hanya dirancang dalam firman. Amin. Maka ayat yang kedua tuh, mengapa mesbah berdiri? Mengapa mesbah harus dibangun? Ini poin yang ketiga. Yang ketiga, ayat yang kedua silakan. Hakim pasal 6 ayatnya yang kedua. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu. Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Itu situasi Papua sekarang itu model begitu. Nah, kita susah jadi masing-masing jalan ada kubu masing-masing. Masing-masing jalan kibul, jadi lu tidak mau sibuk lagi dengan Papua mau susah, kamu setengah mati, kampung mau kacau, generasi mau hancur kah. Yang penting saya sudah kerja, ada kendaraan, anak-anak sekolah sudah cukup. Lain-lain tidak perlu lagi. Itu orang-orang yang sombong ke dalam itu begitu. Ada sombong ke dalam, ada sombong ke luar. Yang sombong ke dalam itu begitu. Karena tidak mengerti. Abraham Tuhan bawa keluar karena bangsa mau datang. Nah, engkau bawa keluar ini mau apa? Tuhan bawa keluar Abraham dari negeri gelap ke negeri terang karena dari Abraham bangsa Israel mau Tuhan kasih jadi. Baru engkau yang dibawa tarik keluar dari gelap kepada terang oleh Tuhan Yesus ini, apa? Mau bikin apa? Mau lakukan apa? Goalnya hanya satu. Kalau Abraham keluar dari gelap kepada terang untuk bangsa mau datang, maka kita yang anak-anak Abraham juga dapat firman yang sama. Tuhan Yesus bawa kita keluar dari gelap kepada terang karena bangsa mau dipulihkan, kampung mau dipulihkan, suku mau dipulihkan. Itu goal dari engkau keluar dari gelap kepada terang. Amin. Usah keluar dari gelap kepada terang supaya saya diberkati, supaya saya bisa pergi ke gereja. Aduh. Orang yang tidak pergi ke gereja juga dong diberkati lebih dari engkau lagi. Kau pergi ke gereja setiap hari juga kau tidak punya ruko. Iya. Dong yang pergi ke gereja punya ruko, punya mobil. Iya. Bagaimana? Baru saya selamat supaya saya beribadah, saya pergi ke gereja untuk beribadah. Aduh, terlalu kecil. Tuhan bawa Abraham bukan sampai di barang-barang yang kecil. Tuhan bawa Abraham keluar karena bangsa mau jadi, bangsa mau datang. Amin. Kejadian 12 ayat yang kedua bagian A itu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu kalimat pertama mengapa Abraham keluar dari Mesir, keluar dari Ur Kasdim. Amin. Abraham keluar dari Ur Kasdim karena bangsa mau jadi. Bangsa Israel keluar dari Mesir karena mau beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah mengandung janji untuk bangsa. Amin. Amin. Jadi kalau orang Papua keluar gelap kepada terang supaya dapat jabatan. Tuhan, saya akan bertobat kecuali kalau kau kasih jabatan. Amin, amin. Kau punya jabatan itu 5 tahun selesai. Kalau ada juga 10 tahun. Kau punya jabatan tidak bisa sogok sorga untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kau tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga kecuali mengerti firman.
Amin. Maupun titel depan belakang, panjang pendek, lebar tinggi dalam luas juga tidak pengaruh untuk sorga. Amin. Daripada orang yang tiap bangun pagi angkat tangan berkata Israel pergi ke kebun cangkul-cangkul setia dengan Tuhan tetap sorga terbuka. Amin. Amin. Gue punya gelar depan belakang atas bawah kiri kanan samping. Ya pengaruh bagi sorga. Amin. Amin. Orang-orang Yahudi punya gelar banyak, tapi waktu orang tulis di kertas hanya tulis nama dengan marga saja. Dan kalau kita orang Papua ini, makam puji jadi. Kita tulis nama langsung Profesor Dokter ST MP MH MHUM MM sampai terakhir Coba kamu lihat orang Yahudi, sampai orang profesor juga tetap hanya nama dengan marga saja. Mengapa? Karena orang tahu Shema Israel, Tuhan satu-satunya. Dengarlah Israel, Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Kopu gelar tidak bisa menarik Tuhan. Yang bisa menarik Tuhan hanya kopu hati dan kesetiaan. Amin. Amin. Gelarmu tidak bisa merubah rancangan Tuhan. Tapi ketaatanmu bisa merubah sistem Babilonia. Amin. 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 Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego taat sampai patung tinggi. Siapa tidak menyembah raja akan dibuang ke gua singa, akan masuk ke perapian pun tetap. Api sudah menyala, tapi orang tiga bilang bagaimana? Tuanku, Tuhan perlu tahu. Sekalipun kami dibuang ke gua singa, tetap kami tidak akan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Tapi coba kalau saya misalnya tengok orang Papua, oh sudah tidak apa-apa sudah, ya tidak apa-apa. Dia berpikir mati di luar. Padahal dia tahu Tuhan satu-satunya. Tapi karena dia berpikir api di luar, jadi setan ganggu pikiran, hati bermasalah. Langsung keraguan datang, keputusan iman berubah. Tapi kalau orang Yahudi sudah terbiasa dengan kesukaran, orang sudah belajar. Tuhan sudah ajar orang dari 430 tahun di Mesir, 40 tahun di Babel. Jadi jangan ajar orang soal taat dan setia. Orang hanya belum mengaku Yesus sebagai juru selamat saja. Amin. Orang belum mengaku saja, kamu orang Kristen terlalu sombong sekali. Mengapa mesbah dibangun di tanah negeri ini? Karena orang Papua sedang bikin kubu-kubu, masing-masing di kubu-kubunya. Masing-masing di kubu-kubunya, dan dia berpikir bahwa dengan kubu-kubu itu dia bisa selamat. Mordekai bilang sama Esther begini, sekalipun engkau dalam kerajaan, kau harus tahu bahwa keselamatan akan datang dari pihak lain kepada kami. Mau akan binasa dengan kerajaan itu. Amin. Akhirnya langsung Esther bilang bagaimana? Kasih tahu dong semua untuk kita doa puasa 3 hari. Mordekai tidak menaruh harap kepada Esther. Sekalipun mereka tahu bahwa Esther orang yang dekat dengan raja, ratu ini punya kesempatan yang terbaik untuk selamatkan orang Yahudi. Tapi sampai dalam situasi itu pun Mordekai tidak menaruh harapnya kepada Esther. Sampai dalam situasi itu dia masih berkata, sekalipun kau tidak menolong, kau harus tahu pertolongan akan datang dari pihak lain. Amin. Karena don tahu kembali lagi kepada nyanyian yang awal tadi. Shema Israel, Adonai Elohim, Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Kita orang Papua bikin kubu-kubu berpikir bahwa orang bisa selamat, berpikir bahwa bisa aman dalam situasi. Oh, tidak ada zona aman di dunia ini.
Kau mau cari aman nanti tiba di sorga baru itu zona aman di situ. Di dunia tidak ada zona aman. Mesbah itu terminal yang terakhir. Untuk rancangan Tuhan yang kekal. Gereja itu menara penantian dan mesbah itu terminal yang terakhir. Amin. Amin. Kaos kiri kanan, gereja itu menara penantian. Mesbah itu terminal yang terakhir. Itu yang keberapa? 3? Yang ketiga. Yang keempat, ayat 3 sampai ayat yang kelima. Hakim-hakim 6 ayat 3, 4, dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat 5. Lihat dengar ayat 5. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti Datangnya itu berbanyak-banyak sekali. orang-orangnya dan unta-untanya, Orang-orangnya dan setan-setannya semua masuk di tanah ini. Betul. tidak terhitung banyaknya. Amin. Amin. Don datang banyak-banyak, don tidak bawa diri saja. Don bawa setan-setan semua datang masuk. Don setan-setan yang masuk itu yang nanti setiap jam 3:30 pagi terus ada berteriak-teriak gitu. Kau pernah dengar? Sore-sore masuk jam 6 itu ada berteriak gitu. Pernah dengar ya? Don berteriak bagaimana? Don berteriak bagaimana? Lupa. Oh, mas. Itu sudah. Yang kamu so hafal itu. Hafal tapi tidak mengerti ya. Doran datang masuk, don tidak bawa lampu diri saja, don pun setan-setan semua don bawa masuk. Don bawa masuk karena don tahu bahwa orang Papua pun setan itu hanya tingkat lokal saja. Orang Papua punya setan itu tingkat lokal. Tingkat lokal itu maksudnya pokoknya kopu kuasa gelap hanya bisa tembak kopu om puana, kakak puana, tanta puana. Coba sekali-sekali kau tembak Toraja di sebelah, pasti tak pantul kembali. Amin, amin. Itu lagi. Iya, ada banyak kasih besar. Mengapa? Supaya orang Papua sadar bertobat bahwa kekuatan Papua itu bukan di setan kuasa gelap, ada di firman satu-satunya. Amin. Amin. Jadi bangun pagi dia berdoa supaya Tuhan jawab siang hari. Jadi dari pagi dia sudah yakin. Begitu sampai di siang begini lewat mau masuk ke sore begini karena Tuhan tidak jawab-jawab dia mulai ragu. Padahal sebenarnya mungkin Tuhan mau jawab jam 3 sore. Tapi sampai siang lewat kita suruh ragu, jadi akhirnya tunda sampai 3 hari ke depan. Jadi yang saya mau bilang adalah sebenarnya bukan engkau dan saya yang tunggu waktu Tuhan. Tuhan bisa kerjakan segala sesuatu kapan saja. Amin. Yang Tuhan tunggu itu ketaatan dan kesiapan hatimu. Amin. Kita hanya berpikir tunggu waktu Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan juga sedang tunggu waktu kita. Tuhan sedang tunggu Yesus siap benar ke tidak. Saya mau kasih turun, tapi kalau saya kasih turun sekarang tidak sombong, jadi saya tunda sedikit. Amin. Ya saya tunda sedikit. Jadi sebenarnya Tuhan juga sedang tunggu waktu kita.
Kita siap baru Tuhan kerja. Amin. Amin. Orang Papua berteriak-berteriak tapi orang Papua tidak siapkan diri. Kekeringan datang 1 minggu baru berdoa, Tuhan tolong kirim hujan. Tuhan bilang sama kirim hujan tapi kok belum siapkan loyang-loyang ini, baru sama tulkas turun ini, nanti kok tulkas tak ada di mana. Kira-kira ada gambaran begitu. Amin. Banyak orang Papua minta berkat untuk bangsa ini, tapi tidak siapkan wadah untuk hujan berkat itu dia ditampung di situ. Artinya bahwa banyak orang Papua berdoa, tapi tidak mau membarui hidup, itu yang masalahnya di sini. Amin. Berdoa bagus tapi tidak mau memperbarui hidup, tidak mau cari Tuhan, itu yang masalahnya. Padahal berdoa semangat, Tuhan saya berdoa supaya Papua ini. Ya sebenarnya Tuhan juga dengar, Tuhan tahu. Dari tahun 60-an sana juga Rosu berdoa. Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah tahu. Tapi perubahan hidup yang Tuhan mau. Maka mesbah dibangun supaya kita belajar untuk taat. Abraham taat dari mesbah. Sampai ketaatannya diuji juga dari atas mesbah. Amin. Amin. Sampai di Bukit Moria taruh anak di atas mesbah juga Abraham masih taat. Mesbah dibangun supaya kita belajar taat kepada firman. Karena semua doa sudah naik. Tuhan hanya tinggal tunggu perubahan hidup dimulai dari mesbah. Ketaatan dikerjakan, patok tiap-tiap mesbah di tiap kampung suku supaya Papua cari Tuhan, belajar taat, baru waktu Tuhan yang terbaik dengan Tuhan kerjakan. Amin. Jadi kalau tanya orang Papua, kalau tanya, kalau orang Papua lain tanya engkau kapan Papua merdeka, jawabnya bagaimana? Hah? Waktu Tuhan. Tergantung diri sendiri, dirinya. Hah? Tergantung ke pertobatan. Kalau orang Papua yang lain tanya, orang kapan tuh merdeka ya? Bilang dong saja begini, KPR 17. Bilang orang saja KPR 17. Baru kalau tanya KPR 17 itu apa? Kisah Rasul 1 ayat 7. Coba baca Kisah Rasul 1 ayat 7. Nanti siapa yang jawab di situ? Coba baca dengan suara kuat semua. Kisah Rasul 1 ayat 7. Sudah? Kisah Rasul 1 ayat 7. Sudah, baca semua sama-sama. Sudah? Oke, Kisah Rasul 1. Kalau orang tanya kapan Papua merdeka, kau jawab KPR 17. KPR 17 itu apa ya? Baru kau bilang Kisah Rasul 1 ayat 7. Coba buka baru kau baca. Waktu dia baca langsung firman Tuhan bilang begini. 1, 2, 3. Jawabnya engkau tidak Amin. 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 Nanti Yesus yang jawab dia. Yesus bilang kau petugas baru hidup bicara firman. Jangan kau urus dengan nanti Tuhan akan kerjakan dengan caranya. Amin. Amin. Ratapan 5, ratapan berapa tadi? Jika pendeta, ratapan 5. Ratapan 5 ayat 1 toh? Ratapan 5 ayat 1 bilang bagaimana? Tuhan pandanglah kami. Ratapan pasal 5 ayat 1 dengan perikop doa untuk pemulihan. Ayat 1, ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah
akan kehinaan kami. Iya. Ingatlah Tuhan apa yang terjadi atas kami. Mesbah dibangun supaya pembaruan hidup dikerjakan oleh Tuhan. Karena Tuhan dengan firman-Nya itu pasti. Hanya kita dengan iman dan tanah yang bagaimana dengan Tuhan. Kembali kepada itu poin yang keberapa? 4 toh? 4. Yang terakhir. Hakim-Hakim 6 ayat 6. Mengapa mesbah dibangun di seluruh tanah negeri ini? Jadi satu kali orang jadi mesbah itu bukan masalah perjanjian lama, perjanjian baru. Jangan kau pakai doktrin Eropa Amerika untuk atur firman. Wah, ini kami sibuk dengan mesbah. Mesbah itu perjanjian lama. Aduh, luar biasa. Kalau sudah begitu itu berarti terkontaminasi dengan Eropa Amerika pola pikir. Mesbah itu bukan soal perjanjian lama, perjanjian baru. Mesbah itu firman. Amin. Amin. Yesus mati, bangkit, naik ke surga saja masih bekerja di mesbah sampai dengan hari ini. Baru kau bilang mesbah itu perjanjian lama, punya perjanjian baru ini. Waduh, luar biasa. Manusia-manusia perjanjian baru yang kehilangan setengah firman. Dia berharap untuk masuk surga tapi hanya setengah saja. Sampai depan surga, kau setengah saja yang bertobat ya, biar kau setengah saya masuk. Setengah kau ke neraka. Surga neraka tidak ada setengah-setengah, surga itu full. Amin. Surga itu full, satu paten langsung. Yang terakhir ayat 6. Mengapa mesbah dibangun di seluruh tanah negeri ini? Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Iya. Mengapa mesbah dibangun di tanah negeri ini? Supaya orang Papua cari Tuhan. Bukan cari LSM, cari LBH, cari advokat. Aduh. Itu tambah bikin susah lagi. Amin. Tuhan bikin kesukaran datang supaya cari Dia. Sudah sukar masih pergi cari orang LBH yang tidak tahu berdoa lagi. Orang LSM yang tidak tahu Tuhan Yesus lagi. Aduh. Dong akan urus engkau dengan undang-undang yang nanti akan diputar balikan. Tapi Tuhan akan urus dengan Dia punya firman. Amin. Undang-undang yang tertinggi dari semua undang-undang. Amin. Jadi waktu kesukaran datang itu, jangan cari LSM, LBH. Bangun mesbah, cari Tuhan. Hikmat datang, baru Tuhan akan buka jalan. Amin. 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 Kesukaran datang, baru cari LSM. Kalau Tuhan kirim bodok datang, terus LSM mau bikin apa? Kalau Tuhan kirim babingung datang, terus LBH mau bantu apa? Lembaga bantuan hukum mau bantu apa? Herodes yang hebat saja, Herodes, Raja Babel, Nebukadnezar yang hebat saja, Tuhan kasih hati binatang. Apalagi yang lain-lain. Tuhan mau memberitahukan bahwa sampai di hati manusia juga Dia yang kendalikan. Amin. Dia yang ngatur. Amsal 24 toh. Hati raja-raja itu seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dia mau alirkan kemana saja Dia mau, terserah Dia. Amin. Amin. 4 orang Yahudi yang taat dan setia di kerajaan Babilonia saja, sistem kerajaan Babilonia yang besar itu berubah. Nah sekarang Tuhan mau satukan orang Papua dari mesbah untuk satu hati, satu suara. Karena Tuhan mau berkasih rubah sistem Babilonia yang menguasai tanah dan negeri. Tuhan mau rubah jadi
Mesbah dibangun supaya satu hati, satu suara naik kepada Tuhan. Karena yang tadi ayat yang ketiga, ayat yang kedua, masih ada kubu-kubu. Yang lain berdoa dengan bahasa, dengan kalimat ini, lain berdoa dengan kalimat ini, Papua lain berdoa dengan kalimat ini. Wah. Tuhan lihat-lihat begini, wah. Ini semua yang satu berdoa untuk bebas, yang satu berdoa untuk bertahan, yang satu berdoa untuk menyerang, yang satu berdoa untuk ganti pemain. Amin, amin. Masing-masing tuh. Yang lain berdoa supaya gol, yang lain berdoa supaya bertahan, yang lain berdoa supaya menyerang, yang lain berdoa supaya ganti pemain. Mana yang benar? Masing-masing ada tujuan masing-masing. Kalau tim model begitu, sampai kapanpun kau tidak benar. Amin. Kalau tim yang masing-masing dia ambisi masing-masing. Pace gelandang bertahan, dia bawa saya satu lapangan itu dia keliling. Habis. Akhirnya sudah pemain yang lain lihat saja. Sudah, kau mau kasih gol, kau bawa sini sudah. Kau semua lihat kau. Dia bawa sampai dia capek bro. Maju, kau mas sendiri. Pada kau ini masing-masing jalan. Mesbah dibangun supaya orang Papua bersatu. Amin. Amin. Masing-masing di posisinya tapi dengan visi yang satu. Amin. Selamatkan bangsa ini. Jaga kampung, jaga suku, siapkan generasi. Amin. Ya, Persipura main tuh hari ini. Berapa? Kalau kalah berarti tahan. Kalau menang berarti naik ke Liga Utama. Roma pasal 15 ayat 6 toh. Nah, coba lihat Roma 15 ayat 6. Tidak ada jalan lain untuk selamatkan Papua kecuali kembali ke firman. Amin. Dan mesbah itu gerbang dari cara kerja Tuhan melalui firman-Nya. Waktu kita bangun mesbah, kita buka diri untuk bekerja dengan mesbah. Bekerja dengan firman. Gideon bangun mesbah karena ada firman dari Tuhan. Gideon bangun mesbah supaya Gideon dengan firman kerjasama untuk tiang berhala diruntuhkan. Gideon bangun mesbah supaya di dalam mesbah itu Gideon dengan firman kerjasama untuk selamatkan bangsa. Jadi waktu engkau bangun mesbah, kita sedang membuka diri untuk firman bekerja sama dengan kita supaya tiang-tiang berhala diruntuhkan. Yang merajalela, yang mematikan manusia-manusia Papua di tiap-tiap kampung itu mesbah dibangun supaya kita dengan firman dengan kita dari mesbah bekerja bersama-sama. Karena penyelamatan bangsa itu bukan agenda negara, bukan agenda provinsi, kabupaten, kepala kampung, bukan. Penyelamatan bangsa itu agenda sorga. Tuhan berkata, pergi jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Amanat agung Matius 28 ayat 19-20. Karena itu amanat dari firman dari Tuhan. Mesbah dibangun supaya engkau dengan firman kerjasama dari mesbah. Gideon bangun mesbah, Gideon dengan firman tiang berhala runtuh. Gideon dengan firman dari mesbah, Israel dibebaskan, diselamatkan. Gideon dengan firman dari mesbah, baru Tuhan akan mengerjakan perlahan-lahan, menata hidup Papua perlahan-lahan. Sampai orang Papua satu hati, satu suara. Ayat yang ke-6 dari Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya
One heart, one voice. Terus kiri kanan. One heart, one voice. Supaya ini bukan saya promosi Honda ke apa bukan ya? Ini firman punya. Amin. Honda itu kan pakai 10 tahun rusak. Macam Philips ya, dia punya slogan apa? Philips. Terang terus. Philips, terang terus. Terang terus, Philips. Pakai 1 bulan lampu matinya langsung putus. Balon putus. Philips. Terus terang. Terus terang. Bagaimana Mama? Oh, kalimat apa tadi? Philips. Philips terang terus mati. Yang terang terus itu hanya firman saja. Amin. Pegadaian puslogan apa? Pegadaian puslogan. Mengatasi masalah tanpa Mengatasi masalah tanpa masalah. Padahal mengatasi masalah. Buktinya negara ini bermasalah terus. Buktinya negara bermasalah terus, jalan terus. Yang mengatasi masalah tanpa masalah itu hanya firman saja. Amin. Amin. Pegadaian omong kosong, panipu juga semua di sini. Tanpa masalah. Mengatasi masalah untuk bikin masalah baru lagi. Negara ini kan dong paling semangat dengan slogan-slogan yang bagus. Kalau masalah iklan itu isi di negara ini sih. Terus kiri kanan kita di negara iklan. Kita di negara iklan. Jadi iklan saja. Jadi semua yang itu hanya iklan. Biasa barang-barang yang bagus itu tidak ada iklan. Iya, betul. Betul toh? Betul toh? Ya. Kalau barang-barang yang tidak baik itu biasa dong kasih iklan sampai menarik perhatian. Tapi kalau barang-barang yang bagus tidak akan ada iklan. Orang pasti beli. Baru orang akan beli. Ih, mana kau sudah TV iklan? Iklan itu yang kau pakai 1 bulan langsung rusak. Firman tidak pakai iklan. Firman itu ya dan amin. Amin. Firman itu satu cerita sempurna yang membawa kita menuju kepada tujuan yang jelas, kerajaan Tuhan yang kekal. Amin. Nah, mesbah dibangun itu supaya kita dengan firman, karena firman itu hidup. Waktu kita dengan firman dari mesbah, firman yang hidup itu akan tolong kita menata dengan semua hal yang sudah dirancang oleh Tuhan di dalam firman. Jadi orang-orang yang bekerja dari mesbah harusnya membawa hidup, mengerjakan hidup. Tapi kalau kau masih jelekan orang, masih hina orang, masih ini, berarti kau masih setengah hidup. Kalau kau menikmati hidup, kau pasti bawa hidup kepada orang lain. Tidak menghina orang, lembaga, komunitas. Fokus. Engkau gerakan bangsa punya tugas itu satukan Papua. Dengan supaya satu hati, satu suara. Amin. Dong tidak gabung di sini tidak masalah. Yang penting dong tahu memberkati Israel itu penting. Amin. Yesus jalan murid-murid baru. Murid bilang begini, guru, ada orang di sana yang dorong usir setan pakai kupu nama. Baru Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak lawan kita, dia bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi jangan kau terlalu. Terus kiri kanan jangan terlalu. Jangan kau terlalu bikin macam kau paling hebat dari semua yang lain yang ada di tanah ini. Amin. Biasa saja. Tuhan panggil engkau untuk bangsa.
Orang yang urus bangsa itu, dia tidak akan bikin skat-skat. Dia akan punya tugas menyatukan semua orang untuk berdiri bersama-sama. Kau tidak akan menghina gereja, kau tidak akan menghina persekutuan yang lain, Haleluya. kau tidak akan ini, kau tidak akan itu. Kau punya tugas, mesbah firman. Amin. Bicara ke orang, orang tidak mengerti, orang menolak balas tahu. Jangan benci dia. Tuhan tidak panggil kau untuk benci orang. Amin. Hukum yang pertama, bencilah semua orang. Tidak ada itu. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia. Amin. Lalu di bawah hukum itu, berdoalah bagi musuh. Hina dia baru tidak berdoa lagi. Tos kiri kanan. Hina dia baru tidak berdoa lagi. Amin. Hina dia baru tidak berdoa lagi. Jadi kalau berdoa, jadi kalau hina wajib berdoa. Tos kiri kanan. Kalau hina wajib berdoa. Kalau hina wajib berdoa. Supaya kau tidak pikul lepu dosa. Ya, Kau hina dia pu dosa timpa ke kau karena kau hina dia. Jadi kalau hina orang wajib berdoa supaya dia bertobat, kau dibaharui. Amin. Jadi kalau ya gitu sudah. Terakhir 1 Korintus 6. Jadi orang yang bekerja di mesbah dengan firman itu hidup. Jadi orang harus hidup. Orang hidup itu dia tidak pengaruh dengan jumlah mau 1, 2, 3, 5, 10. Dia hidup sendiri. Amin. Dia dengan firman yang hidup, bukan dengan barang-barang yang lain. Amin. Amin. Kalau kau datang hanya 3 orang baru bilang, aduh saya sendiri. Loh, kau dengan firman yang hidup, kenapa kau sendiri? Amin. Kau dengan firman yang hidup yang punya kerajaan sorga. Semua pasukan sorga itu raja ini yang atur. Kalau kau sendiri dengan firman yang hidup, semua sorga akan datang. Kau tidak sendiri. Amin. Amin. Satu Elia dan 450 Nabi Baal. Apakah Elia sendiri? Tidak. Elia dengan seluruh pasukan sorga. 450 kecil itu saja. Amin. 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 Elia tidak merasa sendiri, loh Tuhan saya sendiri, hanya sendiri saja. Elia tidak mengemis diri sendiri. Elia berdiri dan bilang bagaimana? Kamu atur kampunya, saya punya di sini. Kita melihat Tuhan mana yang kasih turun api dari langit, kamu punya kan saya punya. Amin. Dia satu saja tapi dia berdiri. Tapi kamu yang satu ini masih cari yang 2, ketiga lagi. Orang yang tidak datang kasih tinggal, jangan marah orang, jangan benci orang. Kau dengan Tuhan. Amin. Sudah datang ke sini baru tunggu-tunggu yang lain ternyata baru. Kau ini kenapa ya? Kau buah itu ya nanti hambat kau doa naik. Kau sudah datang tulus dari rumah sampai di mesbah. Begini orang tidak ada baru. Itu sudah. Kau buah itu sudah. Terus kiri kanan, kau buah itu sudah yang hambat. Amin. Jadi minggu depan datang jangan Terus kiri kanan, minggu depan datang jangan Kalau bisa naik ke B. Jadi kalau datang dengan tulus ke mesbah, ada orang atau tidak ada orang, ada 2, 3 orang, mulai. Amin. Amin. Karena satu sorga sudah tunggu kau punya keputusan iman. Tuhan, kami akan beribadah setiap hari ini jam sekian. Sorga tunggu. Tapi kalau masih pakai yang dari luar sana punya masuk, silakan kau bawa mati itu, bukan bawa hidup. Yesus bangun jembatan kasih ke semua orang, yang kau bangun jembatan kebencian. Amin. Yesus bangun jembatan kasih buat tiba-tiba kau datang kau kasih putus-putus. Wah, itu kau bermasalah. Mari kita bangkit berdiri. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat yang pertama.
Mari kita baca bersama-sama. Satu perikopnya kita baca bersama-sama. Sudah dapat? 1 Korintus 6. Perikopnya 1, 2, 3. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Ini orang popop model yang tadi. Sudah susah setengah mati, mata air diambil, hutan dibakar, baru pergi cari LSM, cari LBH, buka-buka jaringan kemana-mana, cari Tuhan. Ayat 1, 2, 3. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Orang Merauke bermasalah karena hutan di Merauke, dong pergi cari keadilan di Jakarta. Dari tahun kemarin sampai dengan hari ini belum selesai. Karena ada orang kehilangan firman dari Tuhan. Amin. Masalah datang itu Tuhan yang izinkan. Bukan kehendak Tuhan, tapi Tuhan izinkan. Amin. Tuhan izinkan supaya perubahan hidup dikerjakan. Menata hidup kembali lagi dalam firman. Baru lawatan hebat Tuhan buat dan Tuhan kerjakan. Sekali lagi kita bacain. 1, 2, 3. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Karena ada kesusahan di tanah ini, maka kita bangun mesbah terkonek dengan orang-orang kudus. Amin. Angkat tangan memberkati Israel terus sampai lawatan Tuhan kerjakan. Siapa doa persembahan? Ada persembahan, ada amplop, silakan ya.